Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Zahra dari Az-Zahra Konsultan ingin mempresentasikan proposal pendirian Sekolah Alam. Sekolah Alam yang saya usulkan adalah Sekolah Alam Genbasia. Sekolah Alam Genbasia merupakan sekolah tingkat taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar. Sekolah Alam ini memiliki tagline generasi bangsa Indonesia yang cerdas, berkarakter, berwawasan global, dan cinta lingkungan. Genbasia ini merupakan singkatan dari Generasi Bangsa Indonesia. Nah, sesuai dengan namanya, Sekolah Alam Genbasia ini dapat menjadi sarana bagi anak agar menjadi generasi yang dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut berangkat dari makin kurangnya penerapan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat di Indonesia di masa globalisasi ini. Jadi banyak budaya yang makin terkontaminasi dengan budaya lain, sehingga nilai-nilai budaya dari Pancasila juga menjadi samar. Maka dari itu, sekolah ini mewujudkan generasi selanjutnya agar tetap memiliki berwawasan global, namun juga tetap tidak lupa pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, menghormati dan menghargai sesama umat manusia, serta menghormati keanekaragaman di Indonesia. Selain itu, sekolah ini ingin juga mewujudkan peserta didik yang cinta akan lingkungannya. Seperti sekolah alam pada umumnya, jadi sekolah ini menggunakan alam sebagai media eksplorasi dan pembelajaran anak. Nah, anak dapat bereksplorasi seluas-luasnya terhadap lingkungan di sekitarnya dengan bermain. Dengan adanya sekolah alam ini, peserta tidak hanya dapat dekat dengan lingkungan alam, namun juga dekat dengan lingkungan sosial dan budaya mereka. Nah, terdapat beberapa prinsip sekolah alam yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah alam merupakan bagian semesta yang dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi alam semesta ini dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, diraba oleh sentuhan, terus dicium dari baunya, dirasakan juga oleh lidahnya. Nah, melihat zaman teknologi sekarang ini, peserta didik harus juga dikenalkan dengan alam sebagai media belajar. Jadi tidak hanya menggunakan teknologi, namun juga harus menggunakan alam sebagai alat dan bahan mereka bermain seperti itu. Nah, hal tersebut karena teknologi hanya terbatas secara visual, lalu hanya dapat disentuh dengan layar seperti itu, tanpa memahami bagaimana caranya menyentuh, memegang, meraba tekstur dari benda alam, setelah itu melihat indahnya secara langsung dan lain-lain. Lalu yang kedua, proses pendidikan tidak selalu harus dibatasi oleh dinding. Jadi proses pendidikan di sekolah alam ini tidak melulu terdapat sekat-sekat yang kaku atau berupa dinding, namun lebih ke dinamis, kontekstual, dan juga applicable. Nah, bukan berarti sekolah alam ini tidak memiliki bangunan. Nah, jadi sekolah alam Genbasia ini pada sekolah dasar awalnya itu memiliki gedung sekolah bagi anak-anak sekolah dasar gitu. Jadi hal tersebut merupakan proses adaptasi dari anak dari alam menuju tempat yang lebih formal seperti itu, ke jenjang berikutnya yang mungkin tidak menggunakan alam sebagai sarana mereka seperti itu. Lalu yang ketiga, anak dapat langsung bersentuhan dengan objek belajar sebagai alat dan bahan bermain. Nah, pada sekolah alam, anak dapat menerapkan permainan yang lebih fun dan meaningful dengan menggunakan benda-benda alam sebagai alat dan bahan permainan mereka. Dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam tersebut, anak dapat lebih eksploratif, lebih kreatif dalam mengamati, menalar, dan membuat alat-alat bahan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Lalu yang keempat adalah guru sebagai fasilitator dan murid ini sebagai kreator. Jadi peserta didik ini dapat mampu menciptakan suatu produk dari alam dan menjadi pencipta kurikulum bagi dirinya sendiri. Sementara itu gurunya hanya sebagai fasilitator dalam praktik pembuatan atau dalam praktik penalaran dan praktik mengamati dan segala macam seperti itu. Sedangkan yang kelima adalah orang tua juga harus terlibat dalam proses pembelajaran sebagai pengajar utama. Jadi sekolah alam ini melibatkan orang tua sebagai pengajar utama di rumah. Namun untuk di sekolah itu
pengajar utamanya adalah guru seperti itu. Jadi sekolah dan orang tua itu harus menjalin kerjasama dalam memberikan pendidikan atau pembelajaran untuk anak. Jadi orang tua bukan hanya menitipkan anak ke sekolah, namun juga orang tua harus menjadi pengajar utama di rumah, dan sekolah menjadi tempat di mana peserta didik ini dapat menanyakan hal-hal yang belum dijelaskan oleh orang tuanya di rumah seperti itu. Visi dan misi sekolah alam adalah sebagai berikut. Visinya adalah cerdas, terampil, budi pekerti yang luhur, berkarakter, berwawasan global, dan cinta lingkungan. Sementara itu, visinya adalah menyelenggarakan dan membina pendidikan yang berlandaskan 5 dasar Pancasila, lalu menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan belajar dan bimbingan yang aktif, efisien, dan efektif, dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal dengan tahapan perkembangan yang dan minat bakat yang dialami peserta didik. Lalu selanjutnya adalah mengembangkan sekolah yang berwawasan global, yang mewujudkan generasi berkarakter, pemimpin, berpikir ilmiah, dan cinta terhadap lingkungan. Lalu selanjutnya adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki sifat toleransi, lalu menghargai dan menghormati ras etnis, budaya, agama, dan perbedaan lain. Lalu juga melakukan konservasi terhadap lingkungan alam dan budaya berdasarkan kearifan lokal di sekitarnya. Lalu juga menyelenggarakan ruang belajar yang inklusif seperti itu. Lalu untuk tujuannya adalah sekolah dapat memenuhi standar isi dan standar proses. Lalu sekolah juga dapat memenuhi pengembangan kurikulum yang efisien dan menyenangkan seperti itu. Lalu juga sekolah dapat memenuhi ruang pembelajaran yang berbasis alam yang menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya lingkungan alam, lalu juga lingkungan sosial dan budaya. Dan juga sekolah dapat memenuhi metode pembelajaran berbasis proyek yang menanamkan jiwa peneliti muda. Lalu juga sekolah dapat memenuhi penyelenggaraan pusat layanan bagi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, sekolah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang berstandar nasional. Lalu selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum yang dibuat merupakan kurikulum 2013 yang diadaptasi dengan kebutuhan sekolah. Sesuai dengan filosofis landasan dari pendidikan anak dini, Sekolah Alam Genbasia ini berlandaskan budaya yang beragam, seperti itu. Selain itu, peserta didik juga diharapkan dapat menjadi pewaris budaya bangsa yang kreatif. Begitu juga berdasarkan landasan sosiologis pendidikan anak usia dini, peserta didik Sekolah Alam Genbasia diharapkan mampu bersifat inklusif, saling menghargai dan menghormati seluruh umat manusia dengan segala perbedaan yang ada seperti itu. Nah, konsep kurikulum yang digunakan adalah konsep belajar tematik, yaitu pembelajaran menggunakan tema dengan mengaitkan aspek perkembangan sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Konten kurikulum yang akan diajarkan adalah konten Math and Science, lalu ada bahasa dan literasi, lalu ada studi sosial, dan juga yang terakhir adalah kreativitas seni dan gerak. Pada konten Science, Sekolah Alam Genbasia ini akan mengenalkan alam semesta beserta isinya, lalu juga akan mengenalkan binatang dan tumbuhan beserta jenis dan manfaatnya, lalu juga kebutuhan anak meliputi sandang, pangan, papan, lalu juga teknologi seperti alat komunikasi atau alat mempermudah, lalu alat transportasi, dan lain-lain. Sedangkan pada konten matematika, itu anak akan dikenalkan dengan geometri, aritmatika, aljabar, dan lain-lain. Pada konten bahasa dan literasi, Genbasia akan mengenalkan bagaimana anak dapat mendengar, berbicara, menulis, membaca, dan menulis. Seperti itu. Lalu secara lebih rinci, anak akan dikenalkan dengan simbol-simbol huruf dan fonologi atau bunyi huruf, lalu ada bentuk cetakan seperti gambar, buku, simbol, dan tanda, peringatan di jalan, dan lain-lain. Pada konten bahasa dan literasi, Genbasia akan mengenalkan bagaimana anak dapat mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.
Secara lebih rinci, anak akan dikenalkan dengan simbol huruf, lalu ada juga fonem atau bunyi huruf, lalu ada bentuk cetakan seperti gambar, buku, simbol-simbol dan tanda peringatan di jalan, lalu juga ada kata, dan lain-lain. Dan pada kreativitas seni, anak akan dikenalkan dengan seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni pertunjukan. Pada konten gerak, motorik kasar dan halus akan dilatih dengan aktivitas atau permainan yang memang melatih fisik seperti berjalan, berlari, melompat, menulis, merasakan tekstur benda, lalu dan lain-lain seperti itu. Lalu selain itu terdapat aktivitas yang memang menghubungkan atau menggabungkan antara seni dan gerak, yaitu seni tari atau aktivitas senam. Untuk pendalaman materinya, kurikulum TK dan SD Alam Genbasia ini disusun dengan mengusung landasan pembelajaran alam menurut Froebel yang disinambungkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk pengembangan karakter peserta didik. Lalu pembelajaran alam yang ditekankan itu ada 3 aspek yang berasal dari Froebel, yaitu God, Nature, and Humanity. Jadi anak itu harus dikenalkan dengan Tuhan atau God sebagai pencipta makhluk di langit dan di bumi. Lalu alam atau nature sebagai tempat bernaung para makhluk ciptaan Tuhan, serta kemanusiaan atau humanity sebagai sifat sosial yang harus dimiliki umat manusia untuk hidup bersosialisasi. Ketiga aspek tersebut akan disinambungkan dengan nilai karakter yang dikembangkan, yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menghormati umat manusia, memiliki nilai kepemimpinan, nilai kejujuran, berpikir ilmiah, serta cinta terhadap lingkungan. Model pembelajaran di sekolah ini akan menerapkan model pembelajaran proyek, di mana peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Karena menerapkan pembelajaran proyek, sekolah ini menerapkan proses saintifik untuk menghasilkan bentuk hasil belajar. Nanti anak akan dapat mengamati, menanya, mencari informasi, menalar, dan mengomunikasikan. TK dan SD Alam Genbasia mengembangkan program khusus sebagai program unggulan dari sekolah ini berupa pengenalan alam sekitar seperti hewan peliharaan, hewan ternak, lalu juga ada Green Laboratorium, berbagai buah dan sayur yang berbasis proyek. Lalu juga ada pengembangan minat dan bakat anak. Lalu ada pengenalan seni daerah seperti gamelan Sunda dan tari tradisional. Lalu juga ada pengembangan olahraga seperti bola keranjang dan panah. Lalu juga ada kegiatan pameran karya anak dan orang tua, pengenalan media teknologi komunikasi dan non-komunikasi seperti alat telepon genggam, lalu ada laptop dan sebagainya untuk TK. Dan untuk anak SD-nya itu akan ada pengenalan ICT. Dan juga ada pusat layanan terapi anak berkebutuhan khusus atau PLTA. Ya, berikut adalah presentasi dari proposal pendirian Sekolah Alam Genbasia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.